Oke, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil temuan kami pada penerapan multimodal AI untuk deteksi harmful content pada platform Instagram Meta AI. Presentasi ini akan membahas bagaimana teknologi multimodal artificial intelligence dapat diterapkan oleh Meta AI untuk menghadapi tantangan moderasi konten di media sosial yaitu Instagram. Berikut anggota kelompok 4 adalah selanjutnya ada Adila Humaira dengan NPM 10, Niputu Widya Antari dengan NPM 14, Farid Salman dengan NPM 17, Muhammad Azam Dwi Bagas Wicaksono dengan NPM 19, Saiful Ahmad Alfian dengan NPM 29, Gilbert Matthew dengan NPM 40. Selanjutnya menuju pengantar materi. Dalam presentasi ini kami akan membahas beberapa poin utama yaitu latar belakang sistem, alasan Meta AI termasuk sistem multimodal AI, modalitas yang digunakan Meta AI, alur kerja multimodal Meta AI, pendekatan fusion pada Meta AI, dan kesimpulan. Latar belakang, selanjutnya, seiring dengan pesatnya perkembangan media sosial, Instagram menjadi salah satu platform dengan volume konten yang sangat besar dan diproduksi secara real time oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan serius, terutama dalam penyebaran harmful content seperti ujaran kebencian, konten seksual, dan sebagainya. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam sistem ini. Pertama adalah volume konten yang sangat besar. Kedua, bentuk konten yang beragam, tidak hanya teks, tapi juga gambar, video, dan juga audio. Sistem berbasis satu modalitas seringkali gagal memahami konteks secara utuh. Contohnya, gambar yang terlihat biasa dapat menjadi berbahaya ketika disertai teks atau audio tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem moderasi otomatis yang cepat, akurat, dan juga scalable. Solusinya adalah menerapkan penggabungan analisis teks, gambar, video, dan juga audio dalam satu sistem terpadu sehingga modalitas dapat dianalisis secara bersamaan untuk memahami konteks lintas media. Dengan harmful konteks yang berbahaya, uh, deteksi harmful konteks yang berbahaya dapat bergantung pada satu jenis data, tetapi pada kombinasi informasi dari berbagai jenis modalitas. Kemudian, pendekatan Meta AI ini dapat menghasilkan keputusan moderasi yang lebih akurat, mengurangi kesalahan deteksi, serta mendukung proses moderasi konten yang lebih konsisten dan juga efisien. Selanjutnya, Untuk selanjutnya yaitu alasan mengapa Meta AI termasuk sistem multimodal AI. Yang pertama, Meta AI mampu memproses berbagai jenis input data seperti teks, gambar, dan video secara bersamaan dalam sistem moderasi konten. Kemudian yang kedua, Meta AI tidak hanya melihat data secara terpisah tetapi menggabungkan konteks, teks, dan visual. Misalnya antara caption, komentar, dan isi gambar. Kemudian yang ketiga, seluruh modalitas tersebut diproses dalam satu pipeline AI yang terintegrasi untuk menghasilkan keputusan moderasi yang lebih akurat. Karena itulah Meta AI dikategorikan sebagai sistem multimodal AI. Selanjutnya, Selanjutnya, pada sistem Meta AI Instagram, deteksi harmful content dilakukan dengan memanfaatkan beberapa modalitas utama. Yang pertama, yaitu ada teks, yang berasal dari caption, komentar, dan pesan. Modalitas ini berperan penting untuk mendeteksi ujaran kebencian, ancaman, serta pelanggaran kebijakan berbasis bahasa. Yang kedua, ada gambar dan video, yang dianalisis untuk mengenali konten visual berbahaya seperti kekerasan, ancaman seksual, serta simbol-simbol yang tidak selalu dijelaskan melalui teks. Yang ketiga ada audio. Audio pada video digunakan untuk mendeteksi ujaran atau suara berbahaya yang tidak terlihat secara visual. Kombinasi ketiga modalitas utama ini memungkinkan Meta AI memahami konten secara utuh dan kontekstual. Selanjutnya,
Baiklah, selanjutnya akan dibahas itu adalah alur dari multimodal di Meta AI. Jadi yang dibahas di sini adalah alur dimulai ketika pengguna mengunggah konten Instagram, di mana post, reel, story, atau komentar. Kemudian selanjutnya itu ada multimodal data input. Jadi sistem ini menerima berbagai jenis data secara bersamaan. Kemudian selanjutnya ada modality extraction, di mana data mentah itu dipersiapkan menjadi komponen-komponen penyusun, misalnya teks dari caption, frame atau dari gambar atau dari video, kemudian sinyal audio juga dari video. Dan selanjutnya data pemrosesan, di sini ada feature encoding. Kemudian sebelum itu ada processing juga, jadi meliputi text processing, image processing, dan juga audio cleaning. Kemudian selanjutnya ada feature encoding, itu digunakan menggunakan NLP encoder untuk text, vision encoder untuk gambar atau video, kemudian audio encoder untuk suara. Kemudian selanjutnya ada tahap integrasi, mana menggunakan intermediate vision untuk menggabungkan setiap unimodal dari teks, dari gambar, dari video, dari audio. Kemudian dijadikan menjadi satu untuk membentuk satu pemahaman yang utuh. Kemudian selanjutnya itu ada namanya context understanding. Jadi akan melakukan cross-modal reasoning untuk menangkap konteks yang mungkin tidak terlihat jika kita hanya menggunakan satu model saja. Kemudian selanjutnya ada harmful context classification. Itu untuk menentukan pelanggaran seperti kekerasan atau ujaran kebencian dan konten seksual. Kemudian selanjutnya itu ada moderate decision. Jadi nanti sistem akan secara otomatis memutuskan apakah konten akan diizinkan untuk diupload, kemudian atau akan limit atau akan dihapus, atau jika memungkinkan diupload ke human review jika sangat ambigu nantinya. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada feedback atau model update. Jadi keputusan tersebut dievaluasi kembali untuk melatih model ulang agar semakin akurat. Selanjutnya, oke. Jadi selanjutnya ini alur kerja secara spesifik dari multimodal. Jadi setiap input ini diolah secara masing-masing secara unimodal. Untuk teks sendiri, itu ada text processing, kemudian di processing, kemudian untuk image itu di processing juga, kemudian di audio juga, di audio cleaning juga. Setelah hasilnya dibersihkan, data telah bersih, kemudian di feature encoding. Jadi data yang sudah bersih ini diubah menjadi angka atau vektor untuk model spesifik. Kemudian dari hasil-hasil vektor itu digabungkan menjadi satu menggunakan intermediate vision dengan representasi level feature level. Kemudian dijadikan unit konteks vektor dari visual encoding itu digabungkan menjadi satu kesatuan. Kemudian hasil penggabungan itu membentuk satu pemahaman yang utuh di mana sistem bisa memahami jika sebuah teks aman bisa jadi berbahaya atau aman jika dipasangkan dengan gambar atau video tertentu. Next, selanjutnya. Oke, selanjutnya ini itu pendekatan Fusion Meta AI. Pada slide ini pendekatan Fusion yang digunakan oleh Meta AI adalah Intermediate Fusion. Yang pertama, alasan pemilihan Intermediate Fusion yaitu karena setiap modalitas seperti teks, gambar, video, dan audio memiliki karakteristik data yang berbeda, sehingga perlu diproses terlebih dahulu oleh encoder masing-masing sebelum digabungkan. Lalu yang kedua, cara kerja pendekatan ini adalah dengan menggabungkan fitur hasil encoding dari setiap modalitas pada level representasi atau yang disebut fitur level fusion sebelum sistem mengambil keputusan moderasi konten. Dan yang ketiga, keunggulan intermediate fusion dibandingkan pendekatan lain adalah mampu memberikan konteks yang lebih kaya dibandingkan late fusion, tak lebih stabil dan fleksibel dibandingkan early fusion khususnya untuk data yang bersifat heterogen. Sebagai contoh, sebuah konten video di Instagram memiliki caption yang terlihat normal, namun pada bagian audio terdapat ujaran kebencian. Jika hanya menggunakan satu modalitas atau late fusion, konten tersebut berpotensi lolos moderasi. Dengan intermediate fusion, Meta AI dapat menggabungkan konteks dari visual dan audio secara bersamaan, sehingga sistem tetap dapat mengklasifikasikan konten tersebut sebagai harmful. Oleh karena itu, pendekatan intermediate fusion membuat proses moderasi konten menjadi lebih akurat, kontekstual, dan konsisten. Oke, selanjutnya. Pada kebagian kesimpulan, Meta AI pada platform Instagram merupakan sistem multimodal AI karena mampu memproses dan mengintegrasikan berbagai modalitas data seperti teks, gambar, video, dan audio dalam satu alur kerja untuk mendeteksi harmful content. Penggunaan pendekatan intermediate fusion memungkinkan penggabungan fitur lintas modalitas secara kontekstual sehingga keputusan moderasi menjadi lebih akurat, konsisten, dan skalabel. Pendekatan ini efektif untuk menghadapi kompleksitas konten digital modern yang tidak dapat dipahami secara optimal oleh sistem berbasis satu modalitas saja.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.